Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Juliana dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap dunia pendidikan. Prinsip perkembangan secara umum. 1. Prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan satu kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contoh perkembangan kognitif anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain. 2. Tempo dan irama perkembangan menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Contohnya, anak umur 6 tahun telah matang untuk mengikuti pelajaran di sekolah dasar pada tingkat permulaan, tetapi anak umur 7 tahun belum tentu matang mengikuti pelajaran di sekolah karena perkembangannya lambat. Yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contoh, si A berjalan pada usia 1 tahun, si B berjalan pada usia 1,5 tahun. Baik A dan B masih mengikuti pola perkembangan umum walaupun A lebih cepat berjalan dari B. Yang keempat yaitu konvergensi atau interaksi antara pembawaan dan lingkungan sama-sama berpengaruh dalam perkembangan individu. Misal, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu prinsip kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Prinsip kematangan mempunyai implikasi pendidikan yang penting. Semua bahan pembelajaran yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan taraf perkembangan yang telah dicapai. Contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Keenam, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat untuk A. Mempertahankan diri. Adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, istirahat. B. Mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Yang ketujuh yaitu sifat psikis tidak timbul secara berturut-turut tetapi dalam waktu yang bersamaan. Dalam lapangan psikologi ada teori perkembangan yang dinamakan dengan nama teori rekapitulasi. Menurut teori ini, perkembangan individu merupakan ulangan dari jenisnya. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. 8. Perkembangan meliputi diferensiasi dan integral. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju juga, sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan. Gerakan tangan saja atau koordinasi gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. 9. Yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan yang dilakukan secara sadar. Pertumbuhan bukan sesuatu yang timbul dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh luar. Bahkan sebetulnya anak bukan hanya makhluk yang dapat dididik, tetapi harus dididik sebab bila tidak ia akan mencapai pertumbuhan yang biasanya kita namakan tidak normal, bahkan mungkin tidak dapat tumbuh sama sekali. Prinsip ini mengambil implikasi bahwa pendidikan hanya dilakukan secara sadar. Pendidikan bukan suatu peristiwa yang terjadi secara insidental tanpa adanya rencana-rencana yang tertentu. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan menurut ahli. Menurut Dr. Haji Samsul Yusuf, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Selanjutnya yaitu aspek perkembangan. Pertama, perkembangan fisik atau fisiologis. Kedua, perkembangan inteligensi, bakat dan kreativitas, bahasa, emosi, kepribadian, minat, motivasi, nilai, moral, dan sikap. Selanjutnya contoh permasalahan dan upaya mengatasi aspek-aspek perkembangan. Penyimpangan-penyimpangan individu bervariasi sesuai dengan fase perkembangannya. Perkembangan anak usia sekolah dasar
malas belajar, keras kepala. Usia remaja, tawuran, narkoba. Usia orang dewasa, tindak kriminal, tidak melaksanakan perintah agama, dan lain-lain. Sedangkan upaya untuk mengatasi aspek-aspek perkembangan tersebut dengan latihan, permainan, saran dan nasihat, pengkondisasian atau conditioning, model dan peniruan atau modeling dan imitation, konseling, pemberian dorongan atau inovasi terhadap anak.